Halo guys, selamat datang kembali di catatan Peter. Nah, kali ini kita akan mencoba membahas tentang kejadian beberapa hari yang lalu terjadi di daerah Pamulang ya. Kejadian ini tentang kekerasan yang dialami oleh sekelompok mahasiswa Katolik yang berkuliah di Universitas Pamulang atau Pamulang gitu ya. Nah, kurang lebih kronologinya adalah terjadi gesekan antara kelompok atau pemuda Katolik ya, mahasiswa Katolik tersebut dengan warga sekitar gitu ya. Nah, kurang lebih seperti ini. Kelompok mahasiswa Katolik itu sedang melakukan doa rosario ya. Doa rosario di salah satu tempat tinggalnya gitu ya, berkumpul untuk beberapa orang gitu ya, melakukan doa rosario bersama gitu ya. Kemudian terjadi gesekan antara warga sekitar gitu ya, terutama dipimpin oleh RT ya, RT dari tempat tinggal dari pemuda itu gitu ya. Nah, kemudian terjadi gesekan sampai terjadi kekerasan secara fisik ya, dimana ada sampai terjadi bacokan yang melukai fisik gitu ya. Nah, itu dialami oleh kelompok atau ya pemuda dari pemuda Katolik tersebut ya, gitu. Nah, sampai saat ini kasusnya sudah pada ranah diselesaikan pada ranah hukum, jalur hukum ya. Untuk lanjutannya ya kita serahkan saja, biarkan hukum yang sedang berjalan gitu ya. Nah, pada kesempatan ini saya ingin membagikan ya, karena ada beberapa teman saya menanyakan doa rosario itu seperti apa sih ya, doa rosario itu apa dan bagaimana gitu. Nah, disclaimer dulu, dalam video ini saya tidak akan menceritakan panjang lebar tentang kasus yang terjadi gitu ya, kasus yang terjadi, biarkan itu menjadi ranah hukum yang sedang berjalan ya, biarkan diselesaikan dengan ranah hukum, entah itu nanti akan disoroti sebagai tindakan diskriminasi terhadap minoritas atau lain sebagainya, itu biarkan nanti ranah hukum yang menyelesaikan itu. Nah, disclaimer, untuk penjelasan ini saya menjelaskan berdasarkan pengalaman saya ya, pengalaman saya sebagai umat gereja Katolik tentang doa rosario itu seperti apa ya. Karena yang sebaiknya menjelaskan dengan bagus, dengan baik tentang doa rosario adalah imam Katolik gitu ya, seperti pastor, bruder dan lain sebagainya gitu ya, atau suster gitu ya. Nah, saya sebagai umat awam hanya akan menceritakan berdasarkan pengalaman saya gitu ya, sebagai umat dari gereja Katolik gitu. Nah, untuk diketahui bahwa doa rosario itu di gereja Katolik itu ada 2 kali dalam setahun gitu. 2 kali ini dalam artian 2 bulan ya, 2 bulan dalam 1 tahun. Bulan pertama itu ada di bulan Mei dan bulan kedua itu ada di bulan Oktober. Nah, ada juga istilah untuk menyebutkan di bulan Mei itu bulan Maria, bulan Bunda Maria, dan di bulan Oktober itu bulan Rosario ya, dimana inti kegiatan kedua tersebut menurut yang saya alami gitu ya, adalah sama-sama melakukan doa rosario gitu. Kami dianjurkan oleh gereja Katolik sebagai umat dari gereja Katolik untuk mendaraskan doa rosario. Nah, bentuk doa rosario itu seperti apa sih? Nah, bentuknya seperti ini ya teman-teman ya. Nah, ini adalah rosario ya teman-teman, saya perlihatkan ya, mana nih, nggak fokus ya. Nah, ini rosario. Nah, ini rosario bentuknya memang kalung gitu ya. Rosario terdiri dari 50 manik-manik, kemudian setiap 10 dari manik-manik ini ada satu pemisah manik-manik ya, ini biasanya setiap 10 seperti ini, kemudian dipisahkan oleh satu manik-manik, kemudian dilanjutkan 10 lagi, kemudian ada satu lagi manik-manik pemisah sampai jumlahnya 50 di sini ya. Kemudian di awalan ini ada salibnya ya, salib seperti ini. Lalu setelah salib ada juga manik-manik di sini. Nah, ini adalah rosario bagi umat Katolik untuk berdoa rosario di sini. Nah, ini biasanya saya gunakan
Selain untuk doa rosario, juga saya gunakan untuk kalung biasanya seperti ini, gitu ya. Saya kalungkan. Sebentar saya lepas topi. Nah, saya gunakan seperti ini. Untuk kalung biasanya saya seperti ini, gitu ya. Saya gunakan seperti itu untuk berdoa rosario. Nah, pada dasarnya doa rosario ini tuh sangat hening ya. Bukan berarti tidak ada suara ya. Ada suara, cuma kalau saya secara pribadi untuk berdoa secara pribadi itu memang hening gitu ya. Dan itu juga kalau misalnya dilakukan dalam bentuk persekutuan atau kumpulan atau dalam kelompok gitu ya, itu juga tidak terlalu ribut, tidak terlalu berisik gitu ya, cukup hening gitu ya. Bahkan tidak ada suara-suara yang cukup keras gitu ya untuk berdoa seperti itu dalam kelompok besar gitu ya. Kemudian, nah, ada tradisi di dalam umat Katolik ya, doa rosario itu dilakukan itu bergantian gitu ya. Selama bulan rosario itu antara bulan Mei dan bulan Oktober itu berjalan gitu ya, biasanya doa rosario itu nanti akan didoakan itu berkeliling gitu ya, berganti-gantian umat gitu ya, di rumah umat gitu ya, umat gereja Katolik gitu ya. Misalnya dalam satu lingkungan itu ada, katakanlah ada sekitar 10 atau 15 kepala keluarga yang beragama Katolik. Nah, selama bulan rosario itu mereka akan mengadakan namanya doa rosario, tapi tempatnya berpindah-pindah, berganti-gantian sebanyak umat yang ada di lingkungan tersebut gitu ya. Dilakukannya seperti itu. Dan itu juga dilakukannya tidak bising, tidak mengeluarkan suara-suara yang keras gitu ya. Itu menurut pengalaman saya gitu. Karena saya juga sering mengikuti doa rosario bersama gitu di lingkungan gitu. Seperti itu ya. Ya ini sekedar pengetahuan saja ya, bahwa doa rosario tidak mengeluarkan suara-suara yang bising atau katakanlah mengganggu lingkungan-lingkungan sampai mengeluarkan suara-suara yang keras seperti itu. Enggak, karena pada umumnya doa rosario itu memang hening gitu ya, dilakukan bersama-sama, hening. Kemudian jika di dalam tradisi itu ada doa rosarionya itu dilakukan bergilir namanya, doa lingkungan gitu, seperti itu ya teman-teman. Jadi saya pikir kalau misalnya apa yang terjadi kemarin itu sampai ada kekerasan, pembacokan dan lain sebagainya itu karena misalnya ini menurut opini pribadi saya ya. Kalau misalnya itu dipicu karena kekerasan suara yang terjadi dalam doa rosario itu ya saya pikir nggak sampai seperti itu ya doa rosario. Bahkan hening gitu, lebih tepatnya ya tidak mengeluarkan suara-suara yang berisik gitu ya, tidak memproduksi suara-suara yang bising atau keras gitu ya, enggak, dilakukannya secara bergilir gitu ya teman-teman ya. Untuk bagaimana doa rosarionya mungkin teman-teman bisa mencari sumber referensi yang lain, seperti apa sih bentuk doa rosario di dalam gereja Katolik itu, seperti apa ketika dilakukan berkelompok gitu ya. Itu banyak sekali kok di tayangan-tayangan video, banyak yang mencoba untuk memberikan bagaimana gambaran doa rosario itu dilaksanakan oleh umat dari gereja Katolik seperti itu. Teman-teman, semoga video ini memberikan kita gambaran bagaimana umat dari gereja Katolik itu berdoa mendaraskan rosario seperti yang saya pakai ini ya, rosario ini gitu. Ini bentuknya macam-macam ya. Kami umat Katolik menggunakan rosario ini untuk berdoa gitu. Ya teman-teman, video ini semoga memberikan kita informasi yang berbeda, memberikan kita sudut pandang yang berbeda tentang doa rosario. Terima kasih.